Selamat datang di acara Grand Prix. Saya Rian sebagai host dan dua narasumber. Ya, saya Boleh perkenalan diri. saya Redali Rafa sebagai CEO atau pemilik salah satu perusahaan terbesar kapal kargo. Saya Basam sebagai peneliti. Ya, saya boleh nanya-nanya ya. Oke, boleh. Mas Renaldi dulunya sebelum kerja jadi terkenal ini dulunya kerja apa sih? Kalau boleh tahu tuh. Kalau boleh tahu ya? Iya. Mau tahu banget nih? Boleh. Oke. Jadi dulu sebelum jadi salah satu owner nih, saya dulu sempat nganggur juga tuh setelah sekolah. Iya. Tapi dulu sempat kuliah tuh di bidang manajemen keuangan dan juga beberapa distribusi barang. Lalu nganggur tuh karena nggak ada job. Datanglah teman saya, gimana kalau kita jadi ini aja, kurir tuh. Ya karena saya punya basic ya pas kuliah, jadi ya mau gak mau kan keuntungan. Ya akhirnya saya masuk, nggak lama setelah itu ya sekitar 5 tahun sih. Sekitar 5 tahun ada salah satu perusahaan juga ternyata dia ngelirik saya. Ya karena memiliki bakat akhirnya dia mengenalkan saya dengan perusahaan ownernya. Jadi saya kerja sebagai pengantar barang lah di sana. Cuma lama kelamaan kan kayak nggak enak gitu ya kerja di perusahaan orang kan, bergantung gajinya. Akhirnya saya saat kerja tuh sempat mampir ke salah satu pantai. Di salah satu pantai itu ternyata belum ada pelabuhan sama sekali. Dan kebetulan karena saya punya dana yang cukup nih, beberapa teman saya juga mau ikut usaha saya. Oh ya, jadi saya awalnya buka usaha kecil-kecilan tuh kayak antar barang, antar pulau. Sampai lama-lama ya 10 tahun akhirnya dapat juga di ini buka sebagai perusahaan terbesar buat pelabuhan gitu loh. Oke, kalau Mas Basam sebelum jadi peneliti tuh kerja apa? Awalnya saya kerja sebagai kasir Indomaret. Habis itu saya sebenarnya jadi peneliti itu nggak ada bakat sama sekali. Cuman saya iseng-iseng aja gitu lihat YouTube atau TikTok. Setelah itu saya langsung tertarik gitu. Mungkin saya telah menemukan bakat saya. Lalu saya coba tuh kayak les gitu. Dan ternyata memang benar itu menjadi salah satu bakat saya. Dan saya juga kuliahnya sekarang di bidang penelitian dan sekarang saya paling kalau ada proyek sedang meneliti virus. Virus apa tuh kalau boleh tahu? Nah, kalau itu tidak boleh tahu. Masih tidak boleh diberitahu ke umum. Kalau Mas Rinaldi tuh nyangka nggak sih sekarang bisa jadi CEO itu? Jujur gak nyangka ya, karena kan dulu kan nganggur nih 3 Ya. tahun lah, lumayan lama tuh di rumah, ya tiduran, bangun, makan, sholat, kerja juga sebagai kurir gitu kan. Cuman lama-lama kayak emang siapa sih yang mau di sini terus dibawa terus gitu. Iya. Ya ujung-ujungnya saya nyari beberapa peluang ya, jujur gak nyangka aja sebenarnya bisa jadi kayak gini gitu loh. Kalau Mas Rinaldi nyangka nggak sekarang bisa jadi peneliti? Ya sebenarnya peneliti itu salah satu cita-cita saya saat masih kecil. Jadi waktu di beberapa tahun lalu saya sempat lupa sebenarnya sama cita-cita saya. Nah tapi waktu saya scroll gitu saya sempat nemu lagi tentang penelitian gitu. Habis itu saya teringat, habis itu saya nyoba dan nggak nyangka juga sih sebenarnya bisa sampai titik ini. Saya mau nanya nih ke Mas Rinaldi. Nama PT Mas Rinaldi itu apa? Sebab PT ini diambilnya kayak gambling gitu ya. Iya. Jadi saya tuh dengan 10 teman saya yang awal ini punya banyak nama gitu kayak aduh bingung nih mau PT apa. Kalau kapal api kan kopi ya. Iya, kopi dong, beda. Banyak sebenarnya idenya tuh. Cuman akhirnya karena kita tuh dulu sempat berlayar punya kenangan buruk nih, karam kapal kita. Akhirnya kayak lucu nih nama ini. Awalnya kita bercanda aja. Gimana kalau namanya tuh PT Kapal Karam aja sekalian. Karena Karena pengalaman pernah, itu ya lucu juga dan karena 10 orang temen gitu kan gak nyangka ya jadi pelabuhan gede punya perusahaan kapal kargo kan. Jadi kayak PT Kapal Karam aja dan ya jujur gak nyangka juga bisa jadi gede gitu loh. Ya itu awal mulanya namanya. kalau sama sebaliknya kalau Mas Basam nama itunya apa? Nama apa? Nama kantornya?
nama kantor sih ya. Kalau nama kantor saya sebenarnya tidak terlalu memikirkan tentang itu sih sebenarnya. Soalnya saya sedang fokus ke proyek. Project virus yang tadi Mas Ya. Basam bilang. Oke, Mas Rinaldi, pernah nggak sih lagi tinggi-tingginya terus tiba-tiba down gitu, hancur pekerjaannya? Nah, jujur pernah, yang salah satu saya sebut tadi yang karam. Cuman yang lebih parah tuh ketika kita lagi di atas-atasnya dan dua perusahaan besar melirik kita sebagai distributor utama mereka. Cuman di salah satu posisi ada kesalahan dari beberapa anak buah yang membuat kayak satu-satunya kapal kargo yang kita punya tuh awal-awal tuh karam. Karena ya beberapa hal misinformasi lah. Jadi akhirnya kapal kita tuh menabrak salah satu pulau kecil yang bolong tuh kan, gede tuh kan, ya karam akhirnya. Kalau Dan boleh tahu pulau apa tuh? pulau, itu kurang tahu ya, rahasia aja, ya TT aja lah. Itu. Kalau Mas Basam juga Ada saat saya meneliti virus corona gitu kan, susah tuh nyari vaksinnya kan. Sebenarnya saya sempat ingin menyerah menelitinya, soalnya ya memang susah gitu nemu obatnya itu. Tapi teman-teman saya tuh ngebantu motivasi gitu. Dan setelah saya di rumah ngurung diri, bingung gitu, pusing gimana nih. Akhirnya saya dapat pencerahan, nyoba sekali lagi dan ya akhirnya berhasil. oke, bagus. Kalau Mas Rinaldi, solusinya apa ya kalau buat kita itu, kalau buat kita tersukses itu apa? Solusi ya, sebenarnya karena saya ini mencakup perusahaan besar ya, jadi nggak terlalu mudah nih untuk mencari satu solusi yang tepat untuk kita semua. Terlebih kan saat itu posisinya sudah ada banyak karyawan juga kan yang harus digaji kan, punya Iya. keluarga juga mereka. Jadi solusi saya sebagai owner tuh sulit lah. Cuman setelah berdiskusi, ya ini yang lebih penting buat kita semua sebagai entah owner atau sebagai masyarakat juga, kalau ada masalah tuh ya sebisa mungkin jangan dipendam lah. Jadi harus diobrolin gitu, banyakan. Nah itu keuntungannya karena kita punya banyak orang juga yang masih ingin bertahan. Akhirnya kita mencari solusi yang akhirnya membangkitkan semangat kita juga buat, wah ini PT Kapal Karam nih harus bangkit lagi gitu. Dan akhirnya ya kita berhasil dan mendapatkan banyak sekali kerjasama kontrak lah. Kalau Mas Basam? Sebenarnya simpel aja ya. Sebenarnya kalau mau sukses tuh tinggal disiplin. Saya juga awalnya sebenarnya tidak begitu terpandang sebagai peneliti, tapi setiap ada penelitian yang misalnya saya merasa bisa melakukannya, saya coba dan akhirnya berhasil. Begitu terus sampai akhirnya saya di titik ini dan menjadi salah satu peneliti terpandang. Saya mau nanya, oke Mas. Oke, saya mau nanya. Dulu sebelum Mas Rinaldi jadi CEO kan dulunya jadi tukang kurir ya? Ya jadi kurir. Pernah nggak sih kayak diejek sama temen gitu, punya mimpi tinggi banget gitu, pernah gak? Kalau diejek pasti pernah ya. Cuman kalau mimpi itu kan sebenarnya bukan ke PT Kapal Karam juga nih ownernya nih. Cuman dulu sempet lah cukup tinggi dan diejek. Cuman karena ya gak mau saya diejek terus, gak mau capek terus di bawah. Jadi saya selalu berusaha dan buat kita semua sebagai umat beragama ya tentu saja beribadah sebagai seorang muslim ya. Sholat jangan ditinggalin itu, terus ngaji, mendekatkan diri, ya jangan setengah-setengah sih, usaha juga harus ada gitu loh. Sama seperti Mas Rinaldi, Mas Basam, boleh? Kalau mimpi saya paling waktu kecil ya itu jadi peneliti. Tapi sebenarnya sempat menyerah juga waktu di tengah-tengah. Tapi dengan gak tahu apa bakat saya gitu, ya cobain aja lagi comeback sebagai peneliti lagi, nyobain ternyata memang di situ bakat saya dan usahanya, doanya itu membantu banget sih. Oke, ini sangat support banget ya. Ini dua orang sukses, semoga lancar terus ya kerjanya ya. Amin. Oke, mungkin segitu aja acara dari Grand Prix. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Rian sebagai host dan dua narasumber, ada Mas Rinaldi dan Mas Basam. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Orang lebih mudah bicara baik kalau dia bisa diam. Jadi kalau suka celetak-celetuk, ngobrol yang tidak bagus, jorok, kasar, kotor, kata-kata yang tidak baik, maka untuk menjadi orang yang bicara baik itu jauh. Tapi dekat bagi orang yang sudah biasa melatih diri untuk menjaga lisan. Mana yang lebih baik, diam atau bicara baik? Yang lebih tinggi bicara baik. Diam itu emas, tapi bicara baik itu berlian. Mana yang lebih mahal, emas atau berlian? Nah, kalau gitu berlian.